inovasi dan inovasi. Kita punya Undang-Undang 11 ya, 2019 tentang Sinas Iptek ya, Sistem Nasional Iptek bagus ya. Roadmap-nya juga sudah ada, sekarang lagi ditata BRIN-nya ya, Badan Riset Inovasi Nasional, walaupun ada catatan ketika politisi atau politik ikut bermain, maka yang terjadi kadang-kadang semua niat baik itu hilang. Rekan-rekan sekalian, kita perlu merenung dalam-dalam ya. Mayoritas penduduk kita itu umat Islam. Ya. Ayat yang pertama kali turun itu adalah sebuah revolusi ilmu pengetahuan karena isinya perintah untuk membaca ya, Iqra ya. Kita juga tahu ya bagaimana demikian banyak ayat dalam Quran ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat ya. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, yang takut sama Allah dari kalangan berilmu ya, berinovasi. Yang ulama banyak sekali, tapi catatan besarnya adalah di global inovatif index kita jauh sekali tertinggal. Bahkan kalau kita melihat tiap hari budaya kita, bahasa daerah kita yang tadinya lebih dari 700 banyak yang punah ya. Bahkan Igaligo itu oleh banyak orang asing untuk bisa diselamatkan. Ini menjadi catatan besar ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang kuat secara ilmu pengetahuan, bangsa yang punya inovasi. Bagaimana dengan revolusi, saya menyebutnya bagaimana Inggris mampu membuat kapal yang bertenaga uap yang menjadi alat untuk menguasai dunia ya. Amerika dengan inovasinya ya, dan mungkin belakangan Tiongkok ya yang luar biasa, gurun dirubah menjadi hutan. Semua basisnya adalah inovasi, inovasi dan inovasi. Kita punya Undang-Undang 11 ya, 2019 tentang Sinas Iptek ya, Sistem Nasional Iptek bagus ya. Roadmap-nya juga sudah ada, sekarang lagi ditata BRIN-nya ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Walaupun ada catatan ketika politisi atau politik ikut bermain, maka yang terjadi kadang-kadang semua niat baik itu hilang karena terlalu mudah untuk dikalkulasi dan dicari benefitnya. Nah, karena itu izinkan teman-teman, tema kita sekarang budaya inovasi. Kita ingin belajar, bersyukur Mbak Puspita di Swiss, Mas Indra di Jerman, dan kita punya inovator sejati sampai sekarang dengan tulisannya juga terus menggerakkan kita, Pak Dahlan Iskan, Bung Rocky, selalu dengan pikiran-pikiran tajamnya menggugat kita untuk menggunakan akal sehat, akal sehat. 4 hal yang akan membangun budaya kita, tentu yang pertama aktor. Kita berdoa, sempat punya Pak Habibie luar biasa ya. Waktu zaman Pak Habibie 15.000 setiap tahun kita mengirimkan mahasiswa belajar di luar ya. Sekarang LPDP angka 4.000 pun tidak penuh gitu loh. Karena itu kita perlu leader, everything rises and falls on leadership, leader yang punya kepemihakan pada inovasi, inovasi, inovasi. Tentu basisnya adalah edukasi, edukasi, edukasi. Karena itu mohon izin dengan segala kekurangan, Mardani Leadership School ingin sedikit berperan di bab ini ya, aktor. Yang kedua tentu sistem. Ya, kita udah punya Sinas Iptek ya, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, roadmap-nya bagus gitu loh. Tetapi dengan 0,8% anggaran riset dari PDB kita jauh tertinggal dari Thailand, Malaysia, apalagi Singapura. Kalau dibandingkan dengan Tiongkok, nah ini menjadi satu catatan besar. Walaupun bab riset ini
anggaran penting, tetapi pengaturan lebih penting lagi. Satu yang membuat kita shock, Inggris itu cuma 100 universitas. Cina yang 1,4 miliar cuma 400 universitas. Kita Indonesia 4.000-an universitas yang catatannya sangat berat dan besar. Gitu. Sehingga sistemnya juga harus membuat ada kompetisi yang sehat. Ada kontribusi dari negara bagi mereka-mereka yang berprestasi. Ya. Tentu yang ketiga tentu budaya, kultur. Nah ini bagaimana mendidik. Di sekolah kami, Pak Dahlan, Mas Indra, Mbak Puspita, itu selalu ditanamkan PDCA, itu Plan, Do, Check, Action dulu. Gitu. Jadi mereka tuh anak SMP tuh sudah punya project riset. Nah kemarin lucu, project risetnya itu kenapa di kamar mandi kami banyak nyamuk. Kenapa di loker kita banyak semut? Kenapa tanaman kita layu? Gitu. Kenapa? Jadi memang dibangun, curiosity-nya dibangun, habis itu teori dan kognisinya dibangun. Dan dari situ mereka mulai pemaparan. Tentu ada yang besar, tapi dari yang terdekat bagaimana anak-anak itu ditumbuhkan curiosity-nya, menjawab pertanyaan why. Sehingga dengan demikian mereka mau menggunakan akal sehat. Terakhir tentu teknologi. Walaupun catatan besar, agak sedih ketika cuma sebar laptop, sebar notebook. Ya. Proyek-proyek seperti ini akan sangat terpikir jalur melompat yang tidak menekuni bagaimana kesejahteraan guru, bagaimana pendidikan dijadikan profesi utama, bagaimana kualitas pendidikan dan kurikulum kita, bagaimana sistem dukungan terhadap berbagai elemen di masyarakat sehingga pendidikan menjadi isu utama. 4 hal ini mulai aktor, sistem, kultur, dan teknologi yang mestinya harus kita bangun untuk menumbuhkan ekosistem budaya inovasi Indonesia yang saya yakin tidak lama lagi itu akan terwujud dengan kerja keras kita semua, ketekunan kita semua, walaupun politik dalam banyak hal bisa sangat memperlambat. Mudah-mudahan politiknya bisa dikuasai oleh orang-orang yang punya political will yang baik, punya kapasitas dan integritas yang dengannya budaya inovasi dapat segera wujud di negeri kita.